Oke, baik ya. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan mempelajari sebuah aplikasi bernama Scratch ya, di mana aplikasi tersebut kita jadikan sebagai tools pada mata kuliah dasar-dasar artificial intelligence. Oke, jika kita lihat dari screen yang teman-teman bisa lihat juga di layar monitor laptop teman masing-masing, ya kita bisa mengakses aplikasi Scratch ini pada URL yang tertera di situ ya. Jadi URL-nya adalah scratch.mit.edu. Oke, saya zoom sebentar. Nah, ini ya, scratch.mit.edu. Jadi Scratch ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh MIT ya. Digunakan untuk mempermudah kita dalam mempelajari dan mempelajari konsep pemrograman atau logika pemrograman. Jadi alih-alih kita mempelajari pemrograman itu dipersulit dengan konsep coding gitu ya, mengetikkan kode program. Namun dengan Scratch ini kita mempelajari logika pemrograman, pendekatannya bukan dengan cara mengetikkan kode program, tapi secara visual gitu ya. Jadi fokusnya adalah kepada pemahaman logikanya, bukan pada mengetikkan kode program. Namun perlu dipahami juga bahwa Scratch ini dikembangkan bukan dengan maksud untuk menggantikan bahasa pemrograman ya, karena sekali lagi hanya untuk mempermudah tahap awal kita dalam mempelajari pemrograman. Namun setelah kita menguasai logika pemrograman, ya berarti barulah kita bisa mempelajari pemrograman sesungguhnya, yaitu dengan cara mengetikkan kode program pada bahasa-bahasa pemrograman yang kita gunakan. Oke teman-teman semua, jadi sekali lagi bahwa di semester 1 ini kita akan mempelajari konsep kecerdasan buatan dan konsep pemrograman menggunakan tools bernama Scratch yang kita bisa membuat sebuah aplikasi dengan pendekatan visual programming tanpa harus mengetikkan kode program. Jadi fokusnya adalah ke pemahaman logika pemrogramannya, bukan ke menuliskan kode program. Namun harapannya sekali lagi setelah teman-teman menguasai logikanya, teman-teman bisa melanjutkan ke step yang lebih advance, yaitu dengan mempelajari bahasa pemrograman sesuai dengan aplikasi yang teman-teman ingin kembangkan. Oke ya, itu sekedar pembuka tentang Scratch gitu. Sekali lagi silakan teman-teman mengakses halaman URL yang tertera di layar monitor teman-teman masing-masing ya, scratch.mit.edu. Nah setelah itu jika teman-teman baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka yang harus dilakukan adalah membuat akun ya. Membuat akun itu bisa teman-teman lakukan dengan cara mengakses menu ini ya teman-teman, Join Scratch, yang ada di atas sebelah kanan jendela aplikasi Scratch ini. Join Scratch. Oke, langsung saja teman-teman bisa klik Join Scratch-nya. Nah, lalu berikutnya akan muncul sebuah window baru ya, bernama Join Scratch ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa menggunakan username ya, username yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya menggunakan username-nya video. Saya zoom dulu ya teman-teman. Di sini video, edit gitu ya. Dan passwordnya kita buat bebas aja deh ya. Kita misalkan oke. Nah kita tulis ulang lagi. Oke, jadi pada window yang pertama ini teman-teman harus memasukkan username yang akan teman-teman gunakan, lalu password yang akan teman-teman gunakan, dan teman-teman bisa melanjutkan dengan menekan tombol next. Nah, berikutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan negara ya.
Ya, prinsipnya nih cukup mudah ya untuk bisa diikuti. Teman-teman tinggal ikuti saja instruksi-instruksi yang ada, yang akan muncul gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan eh, informasi yang ingin teman-teman inputkan gitu ya. Kok, ya. Lalu next, oke, ini kita buat biar cepat aja ya. Lalu di sini kita sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah tahap memasukkan email address. Inilah tahap yang cukup penting yang teman-teman harus lakukan dengan betul ya. Artinya teman-teman harus memasukkan email address yang aktif. Karena nanti akan ada email dari Scratch yang harus teman-teman verifikasi. Karena jika teman-teman tidak melakukan verifikasi, maka nanti ketika menggunakan aplikasi Scratch-nya, kita akan kesulitan dalam share ya, mempublish atau men-share aplikasi yang kita buat. Oke, setelah kita memasukkan email address, nah kita diminta untuk mengecek email yang kita tadi inputkan ya. Kebetulan di sini saya menggunakan email yang ada di situ. Teman-teman silakan disesuaikan dengan emailnya masing-masing. Berikutnya silakan teman-teman mengecek emailnya ya, karena di situ diminta kita melakukan verifikasi ya. Oke, ini kita klik emailnya lalu kita confirm. Sekali lagi teman-teman pastikan melakukan konfirmasi email ini ya. Oke, nah setelah itu kita bisa membuka Scratch-nya kembali atau misalkan kita login, tapi secara default biasanya kita sudah langsung masuk ke akun kita ya. Nah, tapi kalau belum, silakan teman-teman melakukan login menggunakan username dan password yang sudah dibuat pada proses sebelumnya gitu ya. Nah, itulah cara tahapan-tahapan yang bisa teman-teman lakukan dalam membuat akun di Scratch. Nah, setelah kita memiliki akun, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah project baru, kita bisa mengklik di bagian icon ini teman-teman. Ya, iconnya ini bernama My Stuff gitu ya. Jadi kita bisa klik My Stuff. Nah, karena ini adalah pertama kali kita membuka aplikasi Scratch gitu ya, maka di sini kita belum melihat adanya project-project yang pernah kita buat di situ. Namun jika kita sudah pernah membuat project sebelumnya, maka project tersebut akan terlihat listnya di sini, gitu ya. Nah, sekarang karena kita ingin membuat sebuah project baru, maka kita bisa menekan tombol New Project di sini ya, teman-teman. Silakan diklik. Nah, ini adalah tampilan dari Scratch nya itu sendiri gitu ya. Jadi disinilah kita akan sangat sering berinteraksi ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi Scratch. Jadi editornya adalah seperti ini tampilannya teman-teman. Oke ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video cara menginstal atau bukan menginstal ya, cara membuat akun di Scratch. Karena sekali lagi program ini tidak perlu diinstal ya. Kita bisa langsung mengaksesnya via URL scratch.mit.edu di website kita masing-masing gitu ya, di web browser kita masing-masing. Oke, di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat project pertama kita ya, bagaimana kita bisa menggerakkan karakter ini gitu ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan karakter kucing ini gitu ya. Tentu dalam project yang sederhana pada awalnya. Seiring nanti kita terus mempelajari banyak hal, maka kita akan berangsur-angsur mempelajari hal-hal yang lebih advance. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum.